saya akan mengajak kita melihat firman Tuhan, Bapak Ibu, mengenai Roh Kudus juga. Ya, hari-hari ini kita sedang masuk dalam satu dimensi, yaitu mengalami dan menikmati suasana bahkan kuasa Roh Kudus. Yoel 2 pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kita baca bersama-sama ayat ini, Bapak Ibu. Yoel pasal yang kedua. Yoel ini sebelah mana ya? Lama atau baru? Ya, yang mana aja lah Om. Pokoknya di Alkitab lah. Baik, kita akan baca Yoel pasal yang kedua ayat 28. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Iya. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini Hari Tuhan, ya. Tetapi dalam isi dari Alkitab ini atau ayat-ayat ini itu berkisar mengenai kuasa Roh Kudus menjadi kebutuhan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, namanya kebutuhan. Roh Kudus bukan hanya sebuah pelengkap, tetapi Roh Kudus itu adalah kebutuhan. Katakan sama-sama, kebutuhan. Namanya kebutuhan itu hal yang primer, hal yang paling penting, hal yang tidak boleh tidak dalam kehidupan orang percaya. Jangan berkata, itu kan kalau mau ya puji Tuhan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, yang menganggap bahwa kuasa Roh Kudus itu hanya sebagai pelengkap. Ya kalau ada Roh Kudus, ya saya bersyukur. Kalau tidak juga nggak ada masalah. Itu makanya orang tidak begitu antusias, tidak begitu berusaha untuk memperoleh, untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus, setiap orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Setiap kita pada waktu kita percaya mengaku Yesus adalah Tuhan, langsung dicap, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Hanya masalahnya belum penuh. Ya, belum penuh. Ada tapi belum penuh. Semua orang percaya ada Roh Kudus. Jangan kita berkata, kami hanya gereja Pantekosta, gereja karismatik, itulah yang punya Roh Kudus. Jangan ya, itu nggak boleh. Semua orang percaya Yesus pasti ada Roh Kudusnya. Dari gereja manapun ada Roh Kudusnya. Hanya masalahnya, Bapak Ibu, Roh Kudus itu belum memenuhi kehidupan seseorang. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, itu akan meluap. Nah, meluap itu ada banyak hal yang terjadi. Ada mujizat, ada tanda heran. Bahkan Alkitab berkata, mereka memberitakan Injil dengan berani, mereka memberitakan firman dengan berani. Keberanian juga itu adalah hasil daripada Roh Kudus. Ya, tidak pernah takut lagi. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka ada buah-buah yang akan kita tampilkan. Berapa buah Roh Kudus, Bapak Ibu? 9. Apa itu kira-kira? Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan. Terakhir, penguasaan diri. Berapa buah? 9. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka itu akan dengan sendirinya muncul kasih. Kasih itu bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang membenci kita, kita pun mampu mengasihi mereka. Orang yang memusuhi kita, merencanakan yang jahat kepada kita, mampu kita mengasihi mereka. Itu kalau ada Roh Kudus. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus dan tidak memenuhi kehidupan kita, tidak ada buah Roh Kudus, maka apa yang terjadi?
Tidak ada bedanya dengan duniawi. Kita akan membalas ketika dia berbuat jahat kepada kita. Kita ada iri, benci, dengki dan lain sebagainya. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menghasilkan buah-buah. Jadi saudaraku, Roh Kudus itu adalah kebutuhan kita. Sama-sama katakan kebutuhan. Amin. Berarti mau tidak mau harus. Bagaimana caranya? Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama seperti sebuah, atau saya katakan saudaraku, ketika saudara haus dan lapar, ya, ketika saudara haus dan lapar, disogokkan atau diberikan kepada saudara uang 1 miliar di tengah hutan belantaran sana atau di padang gurun. Di sana Anda membutuhkan air, di sana akan membutuhkan makanan. Lalu ada teman saudara berkata, ini ada 1 kilogram emas. Saudara berkata, aku tidak butuh itu, aku butuh air, aku butuh makan. Itu namanya kebutuhan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus ada, mesti ada, tidak boleh tidak. Ketika itu enggak ada, maka ada terjadi sesuatu yang kosong dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang merasa hidupnya melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa sukar dalam hidupnya, terasa berat sekali. Kenapa? Karena dia memikul sendiri tanpa pertolongan dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Ada banyak orang ketika mengalami sakit, saudaraku, merasa begitu pahit, begitu sakit, begitu luar biasa sakit penyakit yang dialami, seakan-akan hanya dia sendiri yang memikul. Padahal sebenarnya ada Roh Kudus yang menjadi teman dan sahabat kita, saudaraku. Itu sebabnya kebutuhan kita adalah kuasa Roh Kudus. Sama seperti kita punya kebutuhan sehari-hari, makan, minum, pakai, sandang dan pangan, kebutuhan primer, itulah Roh Kudus. Ya, jangan berkata aku nggak butuh, aku bisa jalan sendiri. Roh Kudus dikatakan di sini pada hari-hari terakhir. Coba perhatikan ayat yang barusan kita baca. Ya, kemudian pada hari itu akan terjadi apa yang terjadi. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yoel. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan, semua manusia, orang kaya, orang miskin, ya, pejabat atau orang biasa, ya, rambut lurus, rambut keriting, kulit hitam, kulit putih, ya, mau di negara manapun, semua manusia. Kita manusia, saya manusia, saudara manusia, seluruh dunia ini dihuni oleh manusia, Bapak Ibu. Dan dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hanya masalahnya, tidak semua manusia menerimanya. Tuhan mau mencurahkan tapi tidak semua membuka hati. Tuhan mau memberi tapi tidak semua menerima. Tuhan mau mencurahkannya tetapi tertutup oleh karena keinginan daging yang lebih dominan dalam hidupnya. Ketika keinginan daging lebih dominan, maka Roh Kudus akan nyingkir. Makanya dalam Alkitab, dalam warta jemaat kita di sini ditulis judul jangan padamkan roh. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, jangan padamkan roh. Hanya 3 kata, jangan itu larangan, padamkan berarti bisa mati, ya. Jangan padamkan roh, artinya bisa kemungkinan Roh Kudus padam dalam hidup seseorang. Makanya Daud berkata dalam Mazmur, dikatakan, saudaraku, jangan ambil rohmu yang kudus dariku. Artinya saudaraku, Roh Kudus itu bisa diambil oleh Tuhan. Ketika Saul mengejar-ngejar Daud, berubah setia, apa yang terjadi? Saul juga dikatakan Roh Kudus undur dari Saul. Bisa padam. Alkitab berkata bisa padam. Bukan keluar masuk Roh Kudusnya, enggak, tapi bisa padam. Dan salah satu dosa yang tidak dapat diampuni apa, saudaraku? Menghujat Roh Kudus. Berdosa terhadap Bapa masih bisa diampuni, berdosa terhadap anak masih bisa diampuni. Dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat pengampunan di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Berarti Roh Kudus ini sangat penting. Roh Kudus ini, saudaraku, begitu menjadi kebutuhan utama kita. Ya.
Roh Kudus itu menjadi kebutuhan. Ketika seseorang haus dan lapar akan kuasa Roh Kudus, maka ia akan berusaha fokus berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan supaya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita butuh, kalau kita perlu Roh Kudus, maka kita fokus perhatian kita ke sana. Mau dikasih apapun, pergumulan yang lainnya bukan menjadi hal yang paling utama. Ya, ketika kita meminta Roh Kudus, doa 10 malam ini, saudaraku, silakan datang dan saudara mintalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menjadi kebutuhan, bukan pelengkap. Dan pada waktu Anda berdoa, minta supaya dia memenuhi hidup saudara. Jangan kejar kata-kata atau bahasa rohnya, tetapi yang paling penting adalah saudara dipenuhi dulu. Alkitab berkata dipenuhi dulu. Setelah penuh, itu muncul karunia-karunia. Itu adalah pemberian. Jangan saudara mengejar bahasanya dulu, jangan. Yang paling penting dalam kepenuhan Roh Kudus adalah kita dipenuhi sehingga ada damai sejahtera dalam hidup kita, ada sukacita yang Tuhan berikan. Tadi malam Bapak Ibu Saudaraku, saya begitu luar biasa menikmati hadirat Tuhan. Dalam waktu penyembahan terakhir saudaraku, benar-benar makanya saya katakan ada kepuasan. Berbeda saudaraku. Ya, berbeda ketika berdoa dan menyembah biasa. Tetapi tadi malam saya merasa ada sesuatu yang lain yang memberikan damai di hati saya. Ada sukacita. Lebih bersukacita ketika dikasih emas, ketika dikasih hal-hal yang material. Lebih bersukacita. Saya nggak tahu kalau saudara punya pengalaman juga yang sama seperti saya. Tetapi tadi malam ada sukacita yang meluap, ada kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh dunia Bapak Ibu. Dan itu hanya kita bisa temukan di dalam hadirat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus ya. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah satu pribadi yang masuk dalam hidup kita dan memberi kepuasan, memenuhi hidup kita. Kenapa saudaraku? Roh Kudus adalah kebutuhan dan orang percaya dan bukan hanya pelengkap. Kenapa begitu penting? Yang pertama coba kita baca dalam Yohanes pasal 14. Nah, coba baca Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini alasannya kenapa Roh Kudus itu menjadi kebutuhan utama kita. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain selama-lamanya. Terus, aku akan, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Dikatakan aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang pertama, kenapa Roh Kudus begitu penting menjadi kebutuhan? Karena Roh Kudus adalah penolong dalam hidup kita. Katakan amin. Parakletos. Hari pertama saya menyampaikan ini. Roh Kudus itu adalah penolong. Saudara butuh penolong? Kapan saudara butuh penolong? Coba. Di saat butuh. Biasanya orang butuh penolong di saat kepepet Bapak Ibu. Makanya ada istilah the power of kepepet. Ada kuasa ketika kepepet saudaraku. Ibarat saudaraku ya, ada orang yang malas lari gitu. Tapi orang kalau malas lari, coba suruh kejar sama anjing saudaraku, pasti dia kencang larinya. Ya, ada satu cerita saudara. Seorang seorang raja memberikan siapa yang bisa berenang ya di kolam ini dari ujung sana sampai ke ujung sana dan berhasil sampai di finish dengan baik, maka dia akan kuberikan setengah dari kerajaanku kepadanya dan akan kuberikan putriku yang paling cantik kepadanya. Wow, orang-orang yang ada di situ, berbisik-bisik, ayolah, ayolah. Tapi raja bilang, tapi ada catatan. Di kolam itu
ada buaya, saudaraku. Nah, saudaraku, kira-kira kalau saudara disuruh berenang ada buaya di dalam, mau nggak Bapak Ibu? Iya kan? Mungkin saudara berkata, janganlah, kalau buayanya, bagaimana saya bisa berenang ke sana? Ada buaya di dalam. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba, waduh, kedengaranlah, saudaraku, kedengaran ada seseorang terjun ke dalam kolam itu. Waduh, saudaraku, dia berenang, dia berlari, dia berenang, dan akhirnya sampailah di finish dengan selamat. Lalu saudaraku, orang tepuk tangan semuanya. Raja udah mulai berkata, inilah dia orang yang akan kuserahkan setengah kerajaanku kepadanya dan kuberikan seorang putri padanya. Dia bilang, bukan itu yang kubutuhkan, tetapi aku minta siapa tadi yang mendorong saya masuk ke dalam kolam. Ternyata saudaraku, itu keinginannya. Dia minta itu, siapa yang mendorongnya tadi. Artinya saudaraku, di saat seperti itu, ya mau tidak mau harus bekerja, harus melakukan daya upaya supaya sampai di tujuan dengan selamat. Karena kenapa? Karena buaya-buaya pada mengejar dia. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu, amin. Di saat kepepet baru bekerja, baru berusaha. Makanya hari Kamis yang lalu saya sampaikan bahwa di saat-saat ya lagi ada orang tua di sampingmu, ya pergunakanlah. Nanti jangan ketika enggak ada orang tua baru engkau bekerja, gimana caranya, bagaimana begini, bagaimana. Selagi ada orang tua di sisimu, masih ada orang tua yang bisa membantumu, masih ada orang tua yang bisa memotivasimu, lakukanlah segala sesuatu untuk persiapan di masa depanmu. Itu saya katakan kepada anak-anak saya, saudaraku. Ya, kenapa? Karena the power of kepepet itu, kekuatan di saat kepepet itu, waduh, luar biasa. Nah, Roh Kudus itu, saudaraku, kita perlu di saat mana? Di saat perlu, di saat nggak ada lagi jalan keluar. Roh Kudus sebagai penolong. Penolong itu dibutuhkan di saat kita lagi dalam keadaan susah, di saat kita dalam keadaan lemah, di saat kita dalam keadaan sakit, di dalam segala sesuatu yang sulit yang kita hadapi, kita butuh penolong. Amin. Ada orang yang berkata, aku nggak butuh penolong. Dengar baik, saudara, dari sejak kita dari kandungan perlu penolong, bahkan sampai kita mati pun perlu penolong. Orang yang butuh pertolongan biasanya mau menolong orang lain. Orang yang tidak mau menolong orang lain biasanya dia nggak mau juga ditolong. Kalau Anda butuh pertolongan berarti mau menolong orang lain. Tetapi ada penolong yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Tanpa harus menolong Roh Kudus pun Anda akan ditolong dengan gratis, free dan free. Amin. Beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, waktu kami naik Gunung Sinai, itu ada helper namanya, penolong. Gunanya untuk apa? Kalau kita nggak bisa lagi sanggup mendaki, maka mereka yang akan gendong. Bayangkan orang-orang Mesir yang kuat, gagah, mampu menggendong, ya. Orang Indonesia kan kecil-kecil, ya, sebentar aja itu bisa dua orang pun digendongnya naik sampai ke Gunung Sinai sana. Nah, beberapa kali mereka mendekati saya, bagaimana Pak, masih bisa? Butuh helper, butuh penolong? Saya bilang masih bisa. Akhirnya sampai di puncak, saudaraku, jam 12 malam, paling dingin, saudaraku. Dingin sekali, beku. Saya sudah pakai jaket 2 lapis, masih tembus dinginnya. Ya, saya pakai lagi apa di dalam yang namanya ya baju dingin, kemudian lapis jaket, kemudian lapis lagi jaket yang kedua, tembus dinginnya. Di sana perlu helper, penolong. Helper di sana bukan gratis. Nanti sudah sampai di atas dia minta bayar $30. Nah, bayangkan $30 kali 15.000 berapa itu? Ya, udah 450.000. Ya kan? Betul nggak? Ya, kalau $10 saja
kali 15.000 udah 150.000. Kali 30 berapa? 450. Nah sekitar itulah. Bayangkan hanya untuk naik ke sana 450.000 kita bayar. Helper. Tetapi ada helper yang tidak pernah meminta jatah, tidak pernah meminta pamrih, tidak meminta balasan dari kita. Siapa itu saudaraku? Yaitu Roh Kudus. Dikatakan ia akan menyertai kamu. Bukan hanya menyertai. Yang penting di sini dalam ayat ini bukan menyertai. Kalau menyertai berarti mendampingi. Di sini kita pergi, di sini ada mendampingi Roh Kudus. Kita mau pergi ke sana, Roh Kudus menyertai. Kemana kita pergi, maka Roh Kudus akan menyertai. Tetapi yang paling ini di dalam ayat ini, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di dalam. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam, itulah yang membuat kita dipenuhi dan kita merasa dipuaskan. Sehingga beban kita itu adalah beban Roh Kudus. Sakit kita itu adalah sakitnya Roh Kudus. Persoalan kita itu adalah persoalan Roh Kudus. Di dalam dia ada, bukan di samping, bukan di luar diri kita, tetapi dia ada di dalam kita. Amin saudara. Nah kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita Bapak Ibu, apa yang kita susahkan? Itulah Roh Kudus sebagai penolong. Dalam segala keadaan, dalam segala waktu, dalam keadaan segala situasi, ia akan menyertai dan bukan hanya menyertai, tetapi dia diam di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya penolong itu. Ya, haleluya. Saya percaya penolong itu ada di tempat ini juga. Bukan hanya di luar, bukan di samping lagi, tetapi dia ada di dalam diri saudara. Dia akan menolong saudara. Bukan hanya menolong di saat susah, tetapi dia juga sebagai penolong. Kapan dia menjadi penolong? Dia akan menunjukkan jalan-jalan yang termudah bagi saudara. Dia akan menunjukkan hal-hal yang kemudahan-kemudahan yang akan Anda lewati. Hidup ini kan sebuah teka-teki dan pertanyaan. Kita nggak tahu. Ya, bagaimana masa depan kita, hari esok kita, nggak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kalau Roh Kudus, dia akan menunjukkan jalan. Kesini kamu, kesini kamu, ya kesini kamu, maka kamu akan sampai pada tujuan. Sama seperti bangsa Israel Bapak Ibu, ketika mereka jalan dari Mesir dan melewati padang gurun, kenapa mereka muter-muter? Padahal sebenarnya ada petunjuk. Seandainya bangsa Israel itu mengikuti petunjuk itu, maka mereka sampai dengan cepat sampai di tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? 40 tahun muter-muter, 40 tahun muter-muter di padang gurun. Kenapa? Padahal ada penolong, tiang awan dan tiang api, tidak pernah berhenti. Tapi kenapa mereka mengeraskan hati, bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut. Makanya sering saya katakan saudaraku, jangan anggap bersungut-sungut itu sesuatu yang remeh. Bersungut-sungut itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak suka. Hal yang paling tidak disukai oleh Tuhan adalah bersungut-sungut. Nah, penolong berarti seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama dan mempunyai pengertian, seorang pribadi yang memberi pertolongan, menuntun, membimbing, memberi penghiburan, memberi kekuatan, dorongan, nasihat, motivasi kepada kita. Itulah penolong. Jadi dalam segala keadaan dia selalu menolong kita dan diam di dalam hidup kita. Siapa itu Bapak Ibu? Roh Kudus. Setiap orang percaya, ya, membutuhkan penolong, sehingga ia memberi penguatan di saat kita lemah. Di saat kita susah ia memberi penghiburan. Di saat kita tersesat dia memberikan jalan. Itulah yang namanya Roh Kudus. Di saat kita khawatir dan takut, ia menguatkan iman percaya kita. Amin. Itu. Yang kedua, kita baca Yohanes, ya, pasal yang ke-16. Tadi malam juga sudah disampaikan ini. Roh Kudus itu menjadi kebutuhan kita, karena Roh Kudus itu adalah
menginsafkan, menyadarkan. Kadang orang nggak sadar kalau dia salah. Kadang orang nggak sadar kalau dia salah jalan. Kadang orang nggak sadar kalau dia sudah melanggar. Tetapi Roh Kudus menginsafkan. Yohanes 16 8 sampai 11. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Terus akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini. Ya, ada 3 hal: akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Diinsafkan, disadarkan. Nah, saudara dengar baik. Orang yang tidak sadar, dia tidak tahu kalau jalannya itu menuju maut. Alkitab berkata dalam Amsal, ada orang yang menganggap jalannya lurus, tetapi pada ujungnya menuju maut. Hati-hati. Kita menganggap kita sudah berjalan, sudah berdiri di tempat yang tepat, tetapi pada dasarnya salah. Tetapi Roh Kudus akan membelokkan, meluruskan kembali motivasi kita, jalan kita, tujuan kita, supaya sampai pada tujuan. Itulah gunanya Roh Kudus. Benar-benar perlu sekali hari-hari ini. Kalau orang tidak ada Roh Kudus, dia berpikir jalannya sudah benar, perkataannya sudah benar, pendiriannya sudah benar. Apalagi hati-hati mengatakan saya udah punya prinsip saya begini. Hati-hati. Kadang-kadang prinsip kita berkata kita menurut kita udah benar, padahal itu salah. Nah, Roh Kudus yang akan menginsaf. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan apa? Kamu anak Allah. Terus oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terus, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengannya. Menarik, saudaraku. Dikatakan di sini, siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, yang mungkin dalam terjemahan yang bebas kita bisa katakan, siapa yang dipenuhi oleh Roh Allah adalah anak Allah. Amin, saudara. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, anak Allah. Jangan ngaku-ngaku kita anak Allah kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Allah, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka disebut sebagai anak. Apa itu anak? Anak itu adalah orang yang berhak menerima ahli waris. Ya, mana ada di sini, saudaraku, ketika saudara mati, lalu saudara tinggalkan wasiat, semua harta di sebelah utara, sebelah timur, rumah, semua kekayaan saya wariskan kepada tetangga. Gak ada. Semua warisan saudara akan wariskan kepada anak saudara. Betul nggak? Ya. Ahli waris. Anak itu adalah ahli waris yang mewarisi semua kekayaan, semua apa yang dimiliki, semua harta, semua apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Anak adalah ahli waris. Nah, kalau kita adalah anak, maksudnya tadi dikatakan orang yang berhak menerima janji, punya hak. Bapak Ibu, punya hak. Perhatikan, kita punya hak menerima janji Bapa. Ya. Kalau kita tidak menjadi anak, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, jangan harap kita menerima janji-janji Bapa. Ini penting. Makanya jadilah, milikilah,
penuhlah Roh Kudus. Sebab janji-janji Bapa terlalu banyak. Janji-janji Bapa terlalu banyak, dan itu hanya dikhususkan bagi anak-anak. Janji-janji Bapa itu terlalu banyak, itu hanya dikhususkan bagi mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini ayat ini jelas mengatakan siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, anak Allah, dan anak itu adalah orang yang menerima ahli waris. Dan siapa ahli waris? Yaitu mereka yang berhak menerima janji-janji Bapa. Saudara mau menerima janji Bapa? Apa kuncinya? Penuh dengan Roh Kudus. Jadi ini kebutuhan kita. Jangan saudara berkata, kalau dipenuhi ya puji Tuhan, kalau juga nggak penting kali lah, nggak begitu penting. Jangan Bapak Ibu. Kalau sampai hari ini Anda belum dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus ada tetapi belum penuh. Nah, salah satu bukti, salah satu tanda, Alkitab menjelaskan bahwa tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa yang baru. Di dalam penyembahan, di dalam doa. Dan bukan hanya itu saja, tetapi ada buah-buah. Ada buah roh yang akan keluar dari hidup kita. Makanya jangan heran kenapa ada orang saudaraku jatuh bangun dalam dosa. Hari ini bertobat, besok kumat, lusa bertobat, lusanya lagi kumat. Ya, kenapa bisa begitu? Jatuh bangun dalam dosa. Nggak ada jalan lain, nggak ada masalah yang lain. Hanya mungkin karena tidak menghidupkan atau tidak dipenuhi, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu disadarkan kok. Jatuh disadarkan, udah salah, langsung seminta ampun. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus cepat-cepat sadar dia, salah aku, minta ampun. Ya, minta maaf sama Tuhan. Itu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berarti kalau sudah dipimpin Roh Kudus bebas dari dosa, tidak. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus bukan berarti semuanya sudah kudus, tidak ada lagi di dunia ini. Enggak. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, ada hal-hal yang silaf dilakukan, Roh Kudus menyadarkan itu salah, sehingga kita kembali ke jalan yang benar. Amin. Dan yang ketiga ini saudaraku, yang keempat ini, ya kan, yang ketiga tadi, Roh Kudus akan membuat kita menjadi anak-anak Allah, dan anak adalah ahli waris. Yang berikut, yang keempat, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan, membantu kita dalam kelemahan kita. Terus, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi apa? Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah lah terkatakan, ya, tidak bisa terucapkan, tidak bisa disampaikan. Sama seperti Hana waktu dia komat kamit di bait Allah, entah apa yang dibilangnya, sampai Eli berkata, perempuan, kamu udah mabuk ya? Tapi Hana bilang, aku tidak seperti yang Tuanku katakan, sebab aku punya keluhan, masalah yang begitu berat yang saya hadapi, sehingga aku tidak bisa mengatakannya lagi. Makanya tinggal komat kamit. Kadang Bapak Ibu, ketika kita punya masalah, berdoa pun malas, betul nggak? Ketika saudara punya beban berat, berdoa pun aduh berat kali, ya kan? Terkadang dalam hidup ini ketika kita punya masalah disuruh berdoa pun aduh, kalianlah berdoa buat aku. Butuh orang lain yang berdoa buat kita. Kita sendiri udah susah berdoa. Tetapi di saat-saat seperti itu, dikatakan oleh firman Tuhan, di saat-saat kita punya kelemahan, maka Roh Kudus akan berdoa kepada kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Ada Roh Kudus yang membantu kita berdoa. Mungkin kita nggak bisa mengatakannya, kita tidak bisa mengucapkannya. Mungkin hanya engkau berkata darah Yesus, spontan, tapi itu datang dari hati yang tulus.
Bukan darah Yesus karena udah kebiasaan latah. Ya, terpeleset sedikit daratan. Sekarang ini daratan, ya kan? Kalau orang dia memanggil Tuhan sebenarnya tapi diplesetin, apa namanya itu? Memanggil Tuhan, so ayah, padahal so gamel. Ya. Ada lagi, kalau orang dia tahu ini, loba lagi itu kan Tuhan, dialihkan dengan perkataan yang lain. Helowa. Padahal memanggil nama Tuhan sudah latah, sudah jadi kebiasaan. Tetapi kalau kita memanggil Tuhan spontan dari hati kita, Bapak Ibu, darah Tuhan, itu nggak bisa ngomong, kita nggak bisa menjelaskan lagi. Atau mungkin kita Yesus, hanya kata Yesus saja, itu langsung ada pertolongan dari Roh Kudus. Amin. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjelaskan lagi, Tuhan aku punya masalah, padahal kita lagi kepepet. Begitu saudaraku, kita hanya berkata Yesus, itu nggak usah 2 kali 3 kali, sekali aja pun dia mampu menerjemahkan itu kepada Bapa. Oh, dia lagi butuh masalah, dia sedang butuh jalan keluar dalam masalahnya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus itu menjadi kebutuhan kita, karena dia akan terus membantu kita dalam kelemahan kita. Di saat kita nggak tahu berdoa, di saat kita sedang punya masalah, maka Roh Kudus akan menjadi teman, menjadi sahabat dalam hidup kita. Katakan amin. Roh Kudus bertindak sebagai perantara, sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan Allah. Roh Kudus itu lebih mengerti keadaan kita. Makanya kalau kita lagi sakit, lagi susah, Roh Kudus lebih mengerti. Ya, dia lebih mengerti keadaanmu. Kadang-kadang kita sendiri nggak ngerti keadaan kita, betul nggak? Ada orang saudaraku nggak ngerti keadaannya bagaimana, tetapi Roh Kudus mampu menerjemahkan ya keadaan kita, masalah kita, persoalan kita, langsung dijembatani kepada Bapa, menjadi perantara. Itulah gunanya Roh Kudus. Makanya saya katakan, kalau ada orang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, sudah keterlaluan. Justru orang akan terus mengejar, berusaha bagaimana supaya saya dipenuhi, supaya saya memiliki Roh Kudus itu, mumpung lagi gratis. Kenapa saya bilang mumpung lagi gratis? Karena suatu saat Anda akan mengejar, tidak ada lagi. Saudara, suatu saat saudara akan minta, tidak ada lagi dia. Selagi masih ada dia, Bapak Ibu, kejar, minta, minta, dan minta kepada Bapa. Itu lagi dikasih dengan cuma-cuma. Amin, saudara. 4 poin aja. Roh Kudus adalah kebutuhan kita. Oleh sebab itu, minta kepada Bapa. Alkitab berkata, kalau seorang bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, ketika anaknya minta ikan, nggak mungkin dia memberikan ular, nggak mungkin dia memberikan kalajengking kepada anaknya. Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia memberikan Roh Kudusnya kepadamu, kepada saya dan saudara. Haleluya. Milikilah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah kebutuhan kita. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Haleluya.